Halo semua, dalam beberapa bulan terakhir ini banyak fenomena pengusaha Indonesia beramai-ramai membuka perusahaan di Singapura. Tentu saja fenomena ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang membuat orang atau pengusaha Indonesia itu membuka perusahaan mereka di Singapura. Dan di video kali ini saya akan membahas kenapa negara Singapura sangat menarik untuk tempat berbisnis. Kita langsung simak aja videonya. Oke, sebagai info, ada beberapa perusahaan besar asal Indonesia yang sudah membuka perusahaan di Singapura. Dan saat ini pun kantor mereka masih resmi beroperasi di Singapura. Padahal perusahaan ini asalnya dari Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan First Resources. Jadi perusahaan First Resources ini adalah perusahaan asal dari Indonesia yang sudah lama beroperasi di Singapura. Perusahaan First Resources ini didirikan pada tahun 1992 dan terdaftar di Bursa Efek Singapura sejak tahun 2007. First Resources adalah salah satu produsen minyak sawit terkemuka asal Indonesia yang mengelola lebih dari 200.000 hektar perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat, Indonesia. Kemudian ada perusahaan Japfa Ltd. Japfa Ltd ini adalah perusahaan asal Indonesia juga yang saat ini mempunyai kantor di Singapura. Dan kantornya masih resmi beroperasi sampai detik ini. Japfa Ltd adalah perusahaan agribisnis multinasional yang berfokus pada produksi protein hewani dan olahan pangan. Meskipun berasal dari Indonesia, perusahaan ini berkantor pusat di Singapura dan telah mengembangkan jaringan operasional terintegrasi di berbagai negara Asia, seperti Indonesia, Vietnam, India, Myanmar, dan Bangladesh. Dan ada juga perusahaan Wilmar International Ltd. Perusahaan ini asal Indonesia juga yang saat ini kantornya resmi beroperasi di Singapura. Kantor ini sudah berdiri lama ya di Singapura. Buat yang belum tahu, Wilmar International adalah perusahaan agribisnis terkemuka asal Indonesia yang berkantor pusat di Singapura. Perusahaan ini bergerak di sektor pengolahan minyak nabati, pengolahan hasil pertanian, dan perdagangan komoditas pangan. Produk utamanya meliputi minyak kelapa sawit, gula, tepung, serta berbagai produk turunannya. Oke, itu jadi beberapa perusahaan asal Indonesia yang saat ini masih beroperasi atau berkantor pusat di Singapura. Dan alasan penting kenapa pengusaha lebih memilih Singapura adalah perizinan atau birokrasi di Singapura itu tidak ribet. Di sana itu kalau mengurus izin, apapun yang berhubungan dengan usaha atau lainnya itu cepat. Prosesnya sangat mudah, efisien. Dan kabar baiknya nih buat warga negara Indonesia yang ingin membuka perusahaan di Singapura, saya ada penawaran khusus dan spesial yaitu diskon 16% untuk jasa pendirian perusahaan di Singapura. Saya merekomendasikan Osom. Osom adalah perusahaan yang menyediakan layanan lengkap untuk business owner yang ingin mendirikan perusahaan di Singapura. Oke, jadi ada dua paket yang ditawarkan oleh Osom. Yang pertama adalah fully compliant seharga 2.748 US dollar. Kemudian ada fully compliant plus visa seharga 2.785. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai kebutuhan paket mana yang cocok dengan teman-teman. Untuk fully compliant di sini paketnya sudah include dengan beberapa hal, yaitu incorporation, ini termasuk registration, preparation, and filling, sudah include biaya 315 dolar yang akan dibayarkan atau disetorkan ke pemerintah Singapura. Kemudian ada layanan company constitution, all post incorporation document, seperti dokumen sertifikat dan lain-lain. Kemudian sudah termasuk juga AKRA name checking, AKRA business profile setup,
assistant in connecting our banking partners. Jadi teman-teman udah bisa punya koneksi ya untuk pembukaan rekening. Kemudian di bagian yang fully compliant visa itu juga sama, akan mendapatkan layanan yang serupa dengan fully compliant. Bedanya ada employment visa consultation dan employment pass application. Dan ada juga layanan sekretaris profesional di sini yang siap membantu teman-teman untuk mengkoordinir atau mengerjakan beberapa hal yang dibutuhkan. Kemudian juga sudah include dengan layanan accounting dan tax, pembukuan, dan perpajakan. Teman-teman gak usah pusing lagi karena sudah all in semuanya diurus oleh Osom. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan fitur financial software. Software ini tentunya sangat berguna sekali atau menunjang bisnis teman-teman. Oke, dan pastinya proses pendirian perusahaan itu cukup dilakukan secara online aja. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot terbang ke Singapura karena semuanya dihandle oleh Osom. Dan jangan khawatir, teman-teman akan mendapatkan dokumen legalitas sebagai bukti bahwa pendirian perusahaan teman-teman itu diakuin oleh pemerintah Singapura. Dan jangan khawatir, Osom ini sudah membantu lebih dari 27.000 klien seluruh dunia dan mereka sudah berhasil mendirikan perusahaan di Singapura. Kita kembali ke alasan kenapa orang Indonesia lebih suka mendirikan bisnis di Singapura, yaitu adalah tarif pajak yang sangat murah. Pajak perusahaan di Singapura itu berkisar 17%, sedangkan pajak perusahaan di Indonesia itu mencapai 22%. Jadi teman-teman bisa bayangkan, dan pastinya tarif pajak yang murah ini akan berdampak ke profit bisnis kita. Dan alasan yang ketiga adalah Singapura adalah negara yang memiliki tingkat korupsi yang paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Menurut data Corruption Perception Index, Singapura menempati peringkat ketiga setelah Denmark dan Finland. Jadi sangat rendah sekali tingkat korupsi yang ada di Singapura dan tentunya bisa menunjang kelancaran bisnis kita di sana. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa pengusaha atau business owner asal Indonesia membuka atau lebih memilih bisnisnya berdiri di Singapura karena alasan-alasan tadi. Nah, buat teman-teman yang ingin mendirikan perusahaan di Singapura, jangan lupa klik link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan diskon 16% untuk all services yang ada di Osom. Oke, thank you for watching and see you in the next video.